Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas apa sih yang sebenarnya lagi heboh di sepak bola Eropa. Kita ngomongin soal duitnya yang gila-gilaan, rekor-rekor baru yang pecah, sampai strategi transfer yang bisa nentuin nasib klub-klub gede. Langsung aja kita mulai? Nah, agenda kita hari ini kira-kira gini. Pertama, kita telusuri dulu soal duit gede yang nguasain liga. Terus, kita lihat aksi para superstar yang lagi ngejar rekor. Habis itu, kita terjun ke bursa transfer yang makin panas, intip sedikit strategi Manchester United, dan yang terakhir, kita cari tahu siapa aja nih bibit-bibit unggul yang lagi jadi rebutan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Raksasa finansial. Nah, di sini kita bakal lihat gimana duit itu bukan lagi cuma pelengkap, tapi udah jadi mesin utama yang ngegerakin sepak bola zaman sekarang. Dan kalau ngomongin soal duit, kita harus mulai dari rajanya, Real Madrid. Gila, mereka sekali lagi jadi nomor 1 di daftar Deloitte Football Money League. Itu loh, daftar klub paling kaya berdasarkan pendapatan. Dan angkanya 1,1 miliar euro. Wow. Angka segitu tuh bukan cuma angka biasa loh. Artinya, mereka ninggalin rival abadinya, Barcelona, dengan selisih hampir 200 juta euro. Bayangin, ini udah bukan lagi saingan di lapangan aja, tapi udah adu kuat-kuatan dompet. Tapi jangan salah, yang kaya raya bukan cuma raksasa Spanyol aja. Coba deh lihat Arsenal. Cuma dari perjalanan mereka di Liga Champions musim ini aja, mereka udah dapat lebih dari 93 juta euro. Jadi jelas banget kan, menang di lapangan itu artinya ya dapat duit banyak di bank. Oke, duit emang penting ya, tapi pertanyaannya gimana efeknya pas udah di lapangan? Nah, sekarang kita pindah ke para superstar yang bisa ngubah duit segitu banyaknya jadi rekor-rekor yang bakal dikenang sejarah. Coba lihat ini deh, Kylian Mbappe lagi on fire banget. Dia suksesnya main rekornya Cristiano Ronaldo yang ikonik itu, bikin 11 gol cuma di fase grup Liga Champions. Gila kan? Keren banget pencapaiannya. Nah, di sisi lain, ada juga nih perburuan rekor lain yang gak kalah seru. Siapa lagi kalau bukan Robert Lewandowski? Dia sekarang tinggal satu langkah lagi buat nyamain rekornya Lionel Messi yang, wah, legendaris banget. Ngegolin ke gawang 40 tim berbeda. Pertandingan lawan Copenhagen nanti bisa jadi momen bersejarah buat dia. Kita tunggu aja. Nah, kalau prestasi udah oke, duit juga banyak, ujung-ujungnya apa? Ya, bursa transfer jadi panas. Oke, sekarang yuk kita masuk ke drama rumor dan kepindahan para bintang. Ini kayaknya peta kekuatan sepak bola dunia lagi digambar ulang deh. Nama-nama besar kayak Muhammad Salah, N'Golo Kante, bahkan Lewandowski, sekarang rumornya kemana-mana. Ada yang ke Premier League, ada yang ke MLS di Amerika, ada juga yang ke Liga Pro Saudi. Bener-bener global pergerakannya. Kalau kita perhatiin lebih dalam lagi, ada satu posisi nih yang jadi rebutan banget di bursa transfer. Posisi apa? Lini tengah. Klub-klub kayak Ajax, Aston Villa, sama Manchester United, semuanya lagi sibuk nyari gelandang baru buat jadi jantung permainan timnya. Ngomong-ngomong soal Manchester United, nah ini menarik nih. Yuk kita bedah lebih dalam. Soalnya, klub ini tuh lagi di persimpangan jalan. Banyak banget keputusan besar yang harus diambil di Old Trafford. Soalnya gini, beberapa pemain kunci mereka nasibnya nggak jelas. Jadi pertanyaan utamanya sekarang, sebenarnya apa sih rencana jangka panjangnya Manchester United? Mau dibawa kemana tim ini? Nah, salah satu strateginya kelihatannya mereka mau nahan talenta-talenta mudanya. Contohnya kasus Kobbie Mainoo. Cuma karena dapat janji langsung dari manajernya, Michael Carrick, yang bilang, saya butuh banget kamu di sini, itu udah cukup bikin dia mantap buat bertahan. Tapi di sisi lain, buat para pemain senior, keputusannya tegas banget. Mereka mau perpanjang kontrak kaptennya, Bruno Fernandes. Tapi di saat yang sama, mereka juga udah mastiin kalau Casemiro bakal cabut di tahun 2026. Kelihatan banget kan? Ini perombakan skuad yang benar-benar serius. Oke, bahasan terakhir kita, dan mungkin ini yang paling penting, investasi masa depan. Klub-klub top itu mikirnya nggak cuma buat musim ini aja loh. Mereka udah sibuk ngamanin talenta-talenta muda yang diprediksi bakal jadi bintang di masa depan. Dan coba tebak siapa yang paling depan? Ya, siapa lagi kalau bukan Barcelona dan Real Madrid. Mereka ini saingan terus, rebutan ngerekrut anak-anak muda berbakat dari seluruh dunia. Sambil tentunya mastiin pemain-pemain terbaik dari akademi mereka sendiri dikasih kontrak jangka panjang. Contoh paling nyata ya perekrutan Hamza Abdelkarim sama Barcelona, ini jadi bukti kalau nyari bakat tuh sekarang udah nggak ada batasnya. Bintang muda dari Piala Dunia U17 tiba-tiba aja bisa langsung loncat ke salah satu klub terbesar di Eropa. Keren!
Jadi, setelah kita ngelihat semuanya nih, mulai dari kekuatan duit, rekor-rekor individu, sampai perebutan talenta muda, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Menurut kalian, strategi yang mana sih yang pada akhirnya bakal ngebentuk masa depan sepak bola? Coba deh pikirin.